seperti biasa kita mau perkenalan dulu, karena kalau yang namanya orang perkenalan di awal itu artinya dia bisa dilihat itu nggak sombong, karena gue nggak sombong ya. Karena gue itu humble, jadi gue perkenalan. Halo semuanya, selamat datang kembali di Adevar. Nah, kenalin gue ya hari ini nama gue Deska. Hari ini gue bakal nemenin kalian dari awal sampai akhir di Adevar ini. Nah, tapi hari ini gue nggak sendirian juga, bukan sama Given juga. Akhirnya gue nggak sama Given, bosen gue sama dia terus ya. Nah yaudah, hari ini gue bakal ditemenin sama siapa nih? Gak ada juga yang nemenin. Oke, udah nggak apa-apa. Given gak ada apa-apa. Oh ya udah. Nanti gue bakal ditemenin sama adalah oke. Jadi udah kita gue sendiri dulu aja nih. Nah, hari ini ya kita tuh pengen ngomongin tentang kalau nggak salah relationship. Apa nih relationship gitu? Itu kan bisa dibilang mungkin kalian semua banyak yang pernah ngedengerin tentang relationship gitu. Pernah ngedengerin tentang udah sering banget dengerin kata-kata ini. Nah, terus tadi kan juga di awal udah sempat yang namanya ngomongin tentang relationship juga gitu kan. Nah, hari ini biar bisa lebih seru lagi, kita ngobrol-ngobrol nih sama orang yang sudah lahir lebih dahulu dibanding saya dan dibanding kita di sini ya. Nah, jadi kita langsung aja nih. Kita ngobrol-ngobrol aja nih sama yang hari ini yang jadi narasumber. Nah, kita langsung panggil aja. Ini dia, Ko Alvin dan Ci Michelle. Halo guys. Halo guys. Kita seumuran kok. Iya. Terakhir lebih dulu. Ya kan semenit juga bisa lebih dulu gitu. Guys, saya maaf aku nggak bisa on cam karena internet sini putus nyambung. Terus kalau misalnya aku tiba-tiba hilang, maafkan diriku juga. Dimaafin nggak ya? Gitu. Nah, yaudah hari ini kita berempat di sini. Nah, udah ada belum nih partner host gua nih hari ini? Siapa nih partnernya nih? Udah muncul belum nih? Tadi sih udah kelihatan namanya. Yaudah, sambil dia muncul, nanti kalau misalnya udah muncul langsung ngomong aja. Nah, jadi hari ini Ko Alvin dan Ci Michelle, kita bakal ngobrol-ngobrol nih tentang relationship. Sebenarnya relationship tuh butuh banget gak sih dalam kehidupan kita sehari-hari? Nah, tapi sebelum kita kesana, kita mau yang namanya sesuai perkenalan dulu gitu. Nah, coba silahkan dari Ko Alvin dulu, nanti baru ke Ci Michelle. Oke, halo guys. Nama gue Alvin. Gue ya seperti yang di brosur yang muncul ini di layar kalian. Gue pembina Adevar di sini. Sekarang sudah nggak sekolah karena sudah capek sekolah ya, udah S5 cukup. SD, SMP, SMA, S1 dan S2 jadi sudah cukup. Nggak perlu nambah lagi. Ya mungkin nambah lagi nanti, cuma nanti urusan belakangan. Sekarang sudah bekerja. Tuh, salam kenal semuanya. Oke. Ko Alvin tadi bilang udah S5 katanya. Udah kerja di apa tuh kok kalau boleh tahu? Sekarang kerja jadi software engineer. Oke. Nah, sebelum gue nanya-nanya tentang Ko Alvin lebih lanjut, nah coba gue mau tanya. Gue meminta untuk Ci Michelle memperkenalkan diri. Silakan Ci. Halo guys, nama aku Michelle. Mungkin kebanyakan kalian mungkin udah tahu, aku sudah lulus sekolah juga udah S5 juga. Terus sekarang aku kerja sebagai dosen nursing atau guru nursing. Jadi mengajarkan ilmu keperawatan dengan murid-murid yang baru lulus SMA gitu juga. Jadi aku sih merasa masih jiwa muda ya, seumur segitulah gitu. Karena kerjanya sama orang-orang muda gitu. Aku juga masih muda kok. Gitu. Oke. Thank you Ko Alvin, thank you Ci Mich nih. Gue pengen tanya dikit deh ke Ci Michelle. Ini hanya intermezzo saja, hanya pertanyaan ini. Ci, kan nama Cici tuh tulisannya Ci Michelle. Nah, banyak gak sih? Maksudnya itu gimana tuh sebutan sebenarnya? Dan juga banyak gak sih yang sering typo dengan nama-nama itu disebutnya? Mungkinkah disebutnya apa gitu? Atau dipanggil Michael kan bisa jadi? Ya kita nggak ada yang tahu. Nah, coba Ci, sharing sedikit Ci. Gitu. Oke, kalau sharing soal nama ya, itu mami aku sih bilangnya bacanya Michelle. Mami aku bilangnya.
Tapi kayaknya aslinya nggak gitu bacanya. Cuman kan Mami selalu benar ya. Jadi kita ikutin kata-kata Mami. Tapi lucunya nih, dari kecil aku tuh kayaknya nggak pernah dipanggil nama aku deh. Atau mungkin pernah tapi aku nggak ini. Guru selalu salah sih. Guru selalu salah tulis nama, selalu L-nya 2. Juga dan selain itu nama aku cuma 1. Kan kadang-kadang dari kalian kan namanya ada 2, kayak Deska Felix gitu ya. Kalau Deskanya mungkin susah disebut, orang panggil Felix gitu. Kalau aku udah Michela 8 huruf udah itu aja. Jadi emang kalau nyambung dengan relationship nih, aku suka dikasih nama panggilan sama teman-teman aku dari kecil. Dan keluarga aku juga nggak panggil aku pakai nama, aku dipanggil Dede. Padahal aku bukan anak paling kecil loh. Begitu. Jadi gitu deh, nama aku juga ya suka disalah sebut. Begitu. Sebuah fun fact dari Ci Michela. Ya, gitu. Nggak punya nama belakang dan nama itu. Dan spellingnya susah. Begitu. Oke. Nah, karena hari ini ngomongin tentang relationship, tadi Ci Michela udah nyinggung sedikit kalau misalnya dia paling suka kalau yang namanya dikasih nama panggilan. Nah, itu kan berarti di sini kita mencoba untuk yang namanya tarik garis sedikit nih ke belakang dulu nih, nanti baru kita berjalan ke depan. Oke, kalau misalnya nih pertama-tama nih, pasti kan gue pengen nanya dulu dari kalian nih, pas kalian dari SD gitu, pas dari kalian SD, SMP ke SMA. Nah, coba tuh boleh nggak dijelasin tuh gimana tuh pas masa-masa gitu. Mungkin dari SD dulu gitu, terus SMP, SMA. Nah, gimana tuh? Mungkin dari Calvin dulu lagi boleh? Kalau misalnya aku throwback ya, dari SD tuh aku punya geng. Kan biasa kalau SD paling suka tuh anak-anak ngumpul. Kalau apalagi kalau lagi istirahat gitu kan, ngumpul sama gengnya, terus kayak lirik-lirikan dengan geng yang lain. Biasanya kalau SD biasa kumpul sama geng aku, terus kita kayak main bola bareng. Kita sering banget itu beli bola kasti, terus kita buat main bola. Sampai pernah satu kejadian kita main bola pakai bola kasti itu, kemudian bolanya masuk ke ruang kesusteran. Jadi kan aku dulu SD di sekolah Katolik. Nah, di sebelah sekolah aku tuh ada biara buat suster biarawati. Nah, kita main, terus habis itu kita masuk sana, kita pecahin kaca di situ. Itu SD. SMP, ketika aku masuk SMP lumayan sedikit berubah. Aku harus banyak kedep karena aku masuk ke sekolah di mana teman-teman SD aku nggak ke situ juga. Jadi mereka ke sekolah yang lain. Jadi teman-teman SD aku yang masuk ke SMP yang aku tuju itu cuma beberapa sedikit doang. Jadi waktu SMP di situ aku harus belajar cari teman baru, terus habis itu ketemu sama orang baru, buat geng baru. Cuma emang aku ada sedikit, setiap orang punya karakter ya, dan aku sendiri aku lumayan introvert. Jadi teman-teman aku waktu SMP juga nggak langsung banyak gitu. Itu di SMP yaitu sama masih tipenya tipe ngegeng lah. SMA itu sudah mulai berbeda. SMA itu karena sekolah di kelas aku tuh kecil, kelas aku tuh paling cuma satu kelas itu 15 orang, 13 waktu itu pernah sempet. Jadi ya kita selalu bareng-bareng 13 orang itu. Kayak kita di SMA suka banget tuh ngumpet-ngumpet dari guru kalau jam istirahat, kita nonton film di kelas pakai proyektor kelas. Itu sih cerita aku dari SD, SMP, SMA. Calvin, nih kalau misalnya boleh, Calvin tuh berarti pas SD itu tahun berapa tuh? Waduh, tahun berapa ya? 2001 sampai 2007. Oh, berarti kita umurnya gampang. 2001 kelas 1 gitu. Maksudnya pasti. Oke. Nah, berarti Calvin tuh pas dari SD aja tuh udah mulai tuh kelihatan nakalnya dengan geng-gengnya itu. Itu pasti tuh seru banget sih pas kayak gitu, karena Calvin lu pernah nggak sih kok yang namanya kalau misalnya nih kan lu kan main bola kasti. Nah, lu pernah
kalau misalnya pengen main bola tapi nggak ada bola kasti, mainnya pakai yang buah apa gitu yang warna bulat gitu, terus ditendang, terus itu buahnya tuh keras banget itu. Kalau misalnya kena kaki nih sakit banget ya. Pernah nggak sih, Pak? Belum, kita nggak pakai buah. Kalau misalnya kita nggak ada bola kasti, kita pakai kertas. Jadi kertas kita buat jadi bola, terus kita lakban pakai selotip coklat. Nah itu kita pakai buat main bola. Iya, pernah itu selain kita emang nggak ada bola, itu juga melatih yang namanya skill kreatif. Iya. Bener. Cari ide. Nah, meskipun diambil sama guru terus. Iya, pasti itu. Ini kalau misalnya dilihat dikit, apaan tuh langsung diambil ya. Nah, udah coba. Itu terus kan tadi udah SD, terus ke SMP, terus ke SMA. Itu berarti kan pas udah di SMA tuh yang katanya 13 orang itu berarti sampai lulus benar-benar 13 itu. 13 iya. Sampai sekarang pun kita masih sering kontak, kita punya grup WhatsApp. Nah, jadi emang lumayan kita erat lah satu kelas itu. Lu kan tadi sempat bilang katanya introvert. Nah, kalau misalnya lu pernah kenakalan pas sekolah apa yang paling sering atau yang pernah lu lakuin gitu yang benar bisa bilang paling nakal gitu? Gue orangnya bukan karena gue introvert, gue orangnya nggak aneh-aneh sih. Kenakalan yang bisa gue ingat paling adalah ya palsuin tanda tangan orang tua. Kemudian apalagi ya waktu itu ya, isengin guru lah, kita pernah isengin guru, cuma parah aku nggak mau cerita, bahaya. Itu kita lumayan iseng, aku sama beberapa temen. Itu kita kan ada komputer gitulah di meja gurunya, terus kita isengin gitu, gurunya agak gaptek. Oke. Gitu, cuma aku pasti ganti-ganti wallpaper itu jangan diceritakan lah, tidak baik. Tidak baik gitu. Lu pernah gak sih kok ini misalnya nih iseng doang ini emang bener-bener pure nakal gitu atau iseng lu keluar kelas tapi lewat jendela, pernah gak? Kalau itu belum pernah, karena gua selalu dapat kelas di atas. Jadi ketika jendela buka tuh udah langsung harus terjun payung. Jatuh. Oke. Nah, Rey, coba Rey, lu pengen tanya-tanya apa nih? Suara aku kedengeran kan? Aman? Kedengeran. Aman. Sebenarnya sih menarik sih ya dari yang cerita Calvin tadi, kayak sebenarnya kan orang kayak udah punya tipikal sendiri nih kalau menurut aku. Kayak kalau SD tuh kalian bergeng-gengan takut nggak punya teman, terus SMP tuh kalian kayak kadang tobat tapi ada juga yang kayak udah mulai nakal, sedangkan SMA tuh udah mulai makin nakal lagi bisa, atau mungkin ada orang yang tobat gitu kan ya. Nah, tapi aku tadi sedikit penasaran sama yang Calvin bilang tadi. Kayak misalkan di SMA ini kan dari SD kan justru udah punya geng-gengan gitu kan. Tapi kalau misalkan SMP, SMA itu kan pasti punya geng baru gara-gara faktor sekolah baru juga kan ya kok ya. Nah, itu sebenarnya aku ada yang mau aku tanyain tentang hal itu, cuma kita coba ke Cimichelle dulu kali ya Calvin. Kayak siapa tahu Cimichelle punya cerita kasus yang sama juga, Ci. Gimana nih Cimichelle? Mungkin boleh mulai ceritakan dari SD, SMP sama SMA gitu, pergaulan gimana? Aku pas SD justru aku ada beberapa geng. Pas SD aku tiap kali ganti kelas kayak ganti teman lagi gitu. Jadi adalah beberapa geng. Terus juga kayak tadi aku bilang, kayak tadi dia point out nama aku susah kan. Jadi tuh orang-orang tuh suka bikin nama panggilan buat aku gitu. Jadi tiap tahun tuh aku ada nama panggilan baru kayak gitu. Dan pas SMP aku pindah sekolah. Jadi pas pindah sekolah ini ada beberapa teman SD aku yang ikut pindah. Jadi akhirnya kita temenan lagi. Tapi ini mungkin kedengarannya agak ngebosenin ya. Aku jujur suka belajar. Jadi dulu temenannya sama orang yang juga suka belajar gitu. Jadi pas SMP juga mainnya sama kerjaannya belajar aja gitu. Kalau misal teleponan ngomonginnya soal tes gitu, soal ini. Pas SMP juga aku ada saat dimana SMP 2 itu aku dipindahin ke Singapura sama orang tuaku. Tapi akhirnya di Singapura aku nggak betah, terus aku pulang balik ke Indo berharap untuk temenan lagi sama temen aku pas SMP 1. Kenyataan tidak semulus itu, kita pisah kelas segala macem, jadinya aku malah punya teman baru lagi.
Dan teman baru aku ini yang akhirnya lanjut ke SMA terus sampai sekarang juga sih gitu. Apa ya, dan tiap kali aku ganti teman, lucunya aku dapat nama panggilan baru terus gitu. Nama panggilan ya ini. Di awal Iya. juga Karena kalian dengerin sekarang si masih Michelle sering cerita gak sih tentang nama panggilan? Iya sih, sebenarnya sampai sekarang pun dari guru. Apalagi kan kalau misalkan kita SMA gitu pindah sekolah itu pasti guru banyak lagi tuh nama panggilan lagi tuh pasti. Nah, Ci Iya. Michelle, ya coba Iya, sorry apa? lanjut dulu. Iya sih, gitu aja. Terus aku juga kayak soal ngegeng itu nggak ada sampai geng spesial gimana gitu sih. Cuman aku temenan itu biasa yang bisa dibilang lebih karena ada interest yang sama. Aku ingat banget pas aku SMA itu sekitar tahun 2010-an tuh ngetren banget, sampai sekarang juga masih ngetren kayak K-pop gitu kan. Jadi aku ngegeng sama cewek-cewek suka K-pop gitu loh. K-pop, Iya. iya sih. Iya, gitu sih. Nah, ini nih, aku mau balik lagi ke yang tadi aku udah bilang kayak pas dari Ko Alvin itu kan aku kan ada mau nanya sesuatu kan. Di cerita Ko Alvin sama Ci Michelle tuh ada satu tuh yang menurut aku sama. Itu tentang geng-gengan gitu kan ya guys. Kayak kalian di SD punya geng tapi ganti-ganti lagi. Justru Ci Michelle lebih ekstrim lagi kelihatan ya, tiap pergantian kelas ganti geng lagi ya Ci ya. Nah, menurut Ci Michelle sama menurut Ko Alvin, geng-geng itu kayak apa sih di stage sekolah kapan sih yang kayak bikin last long gitu? Kayak misalkan orang kan bisa kayak justru geng SMP-nya mereka setelah kuliah itu mulai main lagi, bikin awet lagi. Kan kalian juga udah lulus kuliah juga kan, mungkin kayak kalau dari Ko Alvin kan katanya dari SMA kan masih main, tapi kalau misalkan dari SD, SMP gitu masih main nggak sih kok? Kalau yang dari SD itu kalau sekarang bisa dibilang cuma tinggal satu ya, tinggal satu orang yang beneran masih keep in contact. Ya emang karena dari dulu dari zaman SD, emang dari SD kelas 1 sampai kelas 6 kita satu kelas terus, dan kita emang suka main bareng. Bahkan aku sering banget main ke rumah dia, kalau nggak dia sering banget main ke rumah aku waktu zaman SD. Dan sampai sekarang dari since terakhir kita ketemu pun juga sebenarnya sudah lama. Kita belum pernah ketemu meet in person since SMP. Tapi kita masih keep in contact, maksudnya by chat, WhatsApp, Instagram, kayak gitu. Kalau yang SMP, beberapa teman baik aku di SMP itu jadi teman baik aku juga tetap di SMA. Karena kita masih satu sekolah, bahkan kita satu kelas. Jadi yang mereka itu yang masih itu sih, masih keep in contact. Jadi menurut Ko Alvin sebenarnya tuh kayak temen itu walaupun kalian less long atau enggak, itu pasti sebenarnya penting juga ya Kak ya? Iya, sebenarnya dari semua perjalanan pertemanan aku ya, something yang aku bisa pelajari yang aku bisa dapat sekarang yaitu adalah kita belajar ngenalin orang sih. Tiap orang, tiap temen aku punya karakter yang berbeda-beda. Ada yang gampang emosi, ada yang orangnya cuek, ada yang orangnya ngebosi, sukanya ngelit dan lain sebagainya. Di situ ya belajar, identify karakter teman kita dan kita memposisikan diri kita supaya terhindar dari konflik ya. I see. Berarti berpengaruh ya, walaupun you juga introvert orangnya juga ya pasti juga pada akhirnya juga kalian bakal punya teman juga gitu. Jadi nggak perlu khawatir juga. Kayak Ko Alvin ini, saya melihat Ko Alvin ini tidak seperti orang introvert guys. Justru sangat wow. Gitu. Aku introvert. Boleh tanya ke Ci Michelle. Ci Michelle saksi mata. Kita lagi ngumpul rame-rame, banyak orang, semua orang ngomong kecuali aku. Diam sendiri di sofa. Mungkin kita boleh tanya ke orangnya sendiri nih, Ci Michelle.
Aku mendefinisikan diri aku ekstrovert. Tapi kan sekarang definisi introvert ekstrovert itu adalah di mana kamu mendapatkan energi katanya. Kalau ketemu banyak orang terus kamu makin berenergi berarti kamu ekstrovert. Kalau kamu ketemu banyak orang terus kamu jadi kayak lost energy berarti kamu introvert katanya sih gitu kan sekarang. Dan aku sih suka sih ketemu banyak orang. Dan ya kalau ko Alvin emang cukup introvert. Aku ngerasa ko Alvin itu introvertnya karena dia nggak butuh ketemu banyak orang. Dia tuh nggak butuh ketemu orang gitu loh. Dia kayak dia bisa sendiri aja lama apa gitu. Kalau aku tuh nggak bisa, jujur aja. Aku tuh sebenarnya aku nggak gitu suka makan sendiri. Aku tuh sukanya makan rame-rame gitu. Karena dari dulu keluarga aku kita kalau makan selalu bareng di jam makan, nggak ada yang makan masing-masing gitu, nggak ada. Jadi aku kebiasaan kayak gitu dan aku selalu biasa ada temen lah temenin aku makan. Jadi sekarang ketika aku sekarang tinggal sendiri gitu, kerja sendiri, kadang-kadang harus makan sendiri tuh aku kadang-kadang masih suka kesel gitu kayak aduh nggak enak, berasa nggak enak gitu makanannya gitu karena makan sendiri. Itu sih. Gitu. Cuman kalau ngomongin kayak tadi geng-geng gitu teman-teman yang masih kenal gitu ya. Jujur aku paling kalau bisa dibilang aku tuh sekarang masih dekat sama satu teman SD aku. Kita kenal dari kelas 2 SD gitu ya. Selama sekolah kita nggak pernah deket sampai deket banget. Tapi pas lulus SMA kita malah jadi deket banget sekarang gitu. Dan dia yang bantuin aku untuk keep up sama geng-geng kita gitu loh yang sebelum-sebelumnya gitu. Dia yang bantuin aku, si ini ulang tahun, ini ada mau nikah atau apa gitu. Dia yang bantuin aku keep up gitu. Cuman yang lucu nih, aku ada cerita lucu di mana. Jadi pas aku SD kelas 6 itu aku akhirnya punya geng baru lah kelas 6. Terus kayak aku deket banget gitu sama satu teman aku, super deket. Sampai pas aku pindah sekolah tuh aku masih kontak-kontakan sama dia gitu. Sampai aku SMA pun aku masih berharap dia bisa satu SMA. Akhirnya kita satu kuliah. Terus sekarang dia jadi cici ipar aku karena dia nikah sama koko aku awal tahun ini Dunia gitu. sempit ya. Kadang aku merasa kayak dunia sempit ya. Kita nggak pernah tahu siapa yang kita ketemuin hari itu bisa aja jadi punya relationship lebih nantinya gitu. Seru banget tuh. Aku kenal kenal cici ipar aku tuh dari aku kelompok bermain. Kita udah satu sekolah padahal dari mami aku pun kenal mamanya udah lama banget gitu. Jadi ya sempit ya gitu guys. Nah jadi ya gitu sih. Temenan yang bertahan lama jujur aja aku yang kayak aku bilang aku pindah-pindah geng sering. Jadi aku ada banyak teman tapi pada akhirnya emang jadi sisanya nggak gitu banyak yang aku dekat banget. Aku bahkan juga punya teman dari gereja, aku punya geng teman gereja juga. Itu sesuatu yang aku sangat bersyukur banget sama dari Tuhan. Oke. Katanya Cimich nanti pas mau balik ke Indo kan nggak suka makan sendirian. Katanya nanti sampai liwetan ya. Rame gitu. Boleh, yuk liwetan yuk. Oke, sip. Nah, tadi kan udah cerita, ada throwback sedikit tentang SD, SMP, dan SMA. Dan terus tadi katanya Cimich itu pas SMA sempat ke Singapura. Nah, kita lanjut nih, coba ke fase selanjutnya, ke fase kuliah. Kan kalian berdua kan katanya kuliah itu di US, udah di luar. Nah, itu tuh bener gak sih kalau misalnya kata-kata orang-orang tuh ketika kalian sudah kuliah di luar, nah ketika kalian bukan menempuh tapi kayak memasuki zona baru lagi, ini kan kuliah bisa dibilang adalah sebuah fase baru dalam kehidupan. Nah itu apakah benar-benar mesti mengulang lagi dari nol lagi, benar-benar mesti, apalagi kan kalian di US itu kayaknya udah benar-benar mesti membuka diri lagi untuk yang namanya berkenalan dengan orang lain gitu. Apakah benar seperti itu? Coba tanya, gue mau tanya Cimich dulu nih. Oke, jadi ya, ini sekarang kan kalian masih masa-masa SMP SMA ya. Aku merasa ketika aku masuk kuliah ada perubahan di diri aku dan cara pandang aku banget, dan itu merubah banget di mana aku temenan sama siapa gitu. Bukannya kita pilih-pilih, tapi kan kita berteman, kita kenalan sama siapa aja, sama semua orang. Tapi yang akhirnya deket kan pasti yang punya interest sama gitu. Tadi aku bilang aku suka belajar, jadi ujung-ujungnya pasti orang-orang yang suka belajar lah yang bakal deket sama aku gitu kan. Yang
yang maunya maksudnya kita yang nggak gitu suka belajar pasti kan capek lah kalau liatinnya temennya belajar mulu gitu kan. Dan itu sih bener banget pas aku kuliah, dan karena aku kuliah ke luar negeri, aku di dalam otak aku tanam kayak aku mau kenalan sama banyak orang gitu, banyak tipe orang gitu loh, kan udah di luar gitu, sama bule lah. Dan pada saat itu kayak aku bilang aku suka K-pop, jadi aku juga punya goal pengen punya teman Korea karena banyak orang Korea di uni aku. Jadinya ya aku bikin goal lah ke diri aku sendiri gitu. Dan untungnya Tuhan baik banget karena aku tinggal di asrama. Jadi kamar sebelah aku tuh ada orang Korea, dia juga baru datang, terus kita temenan lah kira-kira kayak gitu. Dan apa ya? Dan tapi yang sama juga teman gereja aku, geng gereja aku juga pada datang kuliah ke tempat aku. Jadi aku sebenarnya nggak gitu sendirian. Jadi aku build dari situ. Cuman emang kalau pas kuliah aku merasa banget sih cara aku berteman beda lagi gitu loh, karena omongannya kan beda lagi gitu. Pas SMP SMA mungkin ngomonginnya kayak mau kuliah apa gimana gitu, tapi pas kuliah kan udah bener-bener lagi kira-kira merintis hidup kita nih selanjutnya gimana gitu. Jadi ngomongnya lebih serius, temenannya juga lebih serius gitu. Dan aku juga merasa aku lebih sabar. Sebelumnya tuh aku emosian gitu orangnya, suka kayak seradak seruduk lah gitu, ambil keputusannya tiba-tiba gitu. Dan pas kuliah tuh bener-bener diajarin pelan-pelan, lama-lama jadi lebih ini. Dan aku berusaha aku pas SMP SMA ngomongnya gua lu loh, nggak pakai aku, kamu, gini-gini. Cuman aku merasa ketika aku merubah cara ngomong aku ke aku jadi lebih terkontrol dan gak seemosian itu. Makanya kenapa aku berusaha ganti ke aku, kamu, dan sekarang jadi kebiasaan gitu. Malah gua lu tuh nggak kebiasaan gitu. Cuman iya gitu sih perubahan yang aku bisa lihat dari pertemanan aku. Gitu ya. Jadi berarti sebenarnya berbagai teman seberbagaimanapun, kata-katanya seberagam manapun, itu kayak pasti juga semua teman pasti ngebantu kita walaupun dari eksternal ataupun internal. Internal itu kayak misalkan dari karakter kita sendiri ya. Kayak tadi Ko Alvin juga udah pernah bawa kayak temennya tuh kan pasti beragam kan. Pasti bukan Ko Alvin doang kan, pasti ini yang ngalamin juga kayak temennya beragam gitu kan. Nah, dari situ Ko Alvin kayak belajar juga gak sih? Kayak kalau tadi kan Michelle kan bilang dia jadi belajar lebih sabar. Nah, kalau dari Ko Alvin tuh kayak temen yang bossy gitu, yang kadang karakternya itu kan bisa dibilang kayak ada karakter buruknya, karakter baiknya. Itu ada pengaruhnya gak sih kok sama pribadi Koko sendiri gitu yang kayak kelihatan banget gitu? Ya, ada pasti, nggak mungkin nggak. Kenapa? Karena mungkin kalau kita lihat di zaman SMP SMA, kalau misalnya kita nggak punya teman kan juga kita nggak enak ya. Kita rasanya juga pengen banget punya teman gitu. Jadi di situ ketika ada misalnya teman aku yang super bossy, aku belajar buat ya udah aku tone down. Maksudnya kayak ya udah, lo mau ngebos silahkan, gue ngikut aja lah. Lo yang pusing, gue tinggal ngikut. Nah kayak gitu istilahnya. Ada juga yang maksudnya kayak orangnya yang kayak cuek, gak peduli gitu. Ya di situ aku sendiri sih belajar buat take a leadership, di mana ya udah, misalnya contoh nih lagi ada kerja kelompok, terus karena dia emang orangnya nyantai, gak pedulian gitu, ya aku belajar buat ya udah, aku jadi leadernya, aku minta nih kamu kerjain ini, aku yang bagi tugas. So di situ aku belajar buat ini sih, nempatin diri ya dengan tepat. Sampai sekarang pun itu benefit yang aku bisa rasain. Kita tahu karakter orang tersebut seperti apa, karakter kita seperti apa, supaya nggak konflik, kita bisa cari jalan tengahnya. Itu sih yang aku paling pelajarin dari berbagai macam jenis karakter teman-teman aku. Oke. Nah, nih Calvin, kan kalau nggak salah tuh Cimit sama Calvin tuh sama-sama di US. Nah, gue pengen nanya nih, kalau yang dari sudut pandang Calvin di US gimana nih? Apakah betul di sana itu banyak yang cantik-cantik? Nah, gimana tuh? Sebenarnya cerita aku sama Cimisa 180 derajat berbeda ya. Berbedanya di sini. Yang pertama, Cimisa tadi bilang dia datang, dia sudah punya teman di sana. Ketika aku masuk kuliah, aku balik lagi ketika aku dari SD ke SMP.
nggak ada temen. Maksudnya aku nggak kenal siapa-siapa. Oh iya, waktu itu emang aku sudah, waktu sebelum berangkat aku udah diberitahu ada 2 orang yang aku tahu tapi aku nggak kenal. Oke. Jadi kayak dikasih kontaknya, nih coba tanya-tanya gimana kuliah di sana, apa yang harus disiapin dan sebagainya di situ. Tapi aku nggak kenal, aku cuma tahu mereka aja. And then sampai di sana, sebelum sampai di sana pun waktu itu aku punya barengan ketika berangkat ke Amerika. Barengan, dan itu juga baru kenal di airport. Dan waktu di airport tuh buat aku pribadi, ini orang ngeselin ya, rese mukanya betein lah istilahnya kayak gitu. Jadi di situ aku harus adjust lagi, harus adapt sampai Amerika. Ya karena berhubung kita perjalanan di Amerika, dari Indonesia ke Amerika lumayan lama ya, kita perjalanan bisa 40 jam lah. Nah di 40 jam itu kan ya basically gue duduk sebelah dia. Jadi ya maksudnya kayak ya dipaksa-paksa kenalan lah istilahnya kayak gitu. Jadi sampai nyentuh di Amerika, masuk ke kampusnya pun juga ya dia salah satu orang yang aku kenal istilahnya. Yang mau nggak mau kalau misalnya mau pergi makan ya sama dia, mau kemana juga sama dia, muter kampus juga sama dia. Jadi beda ceritanya, 180 derajat dari Misla. Cuma itu teman yang tadi aku cerita yang berangkat itu sekarang malah jadi teman yang sangat dekat banget sama aku. Bahkan aku sudah bisa anggap dia sebagai saudaraku sendiri. Kita sering ketemu. Pasti adalah seminggu sekali kita ketemu sampai sekarang. Maksudnya kayak change ketika ya kita mau terbuka diri dan kita mau saling menerima ya. Dan itu bakal membawa suatu kebaikan. Bisa jadi mungkin malah jadi teman dekat. Terus yang kedua yang berbeda dari cerita Ci Michelle adalah Ci Michelle bilang ketika dia ke Amerika dia harus belajar pakai kata aku kamu. Aku ketika masuk ke Amerika ketemu orang Indonesia, aku harus belajar pakai kata gua lu, karena aku bukan orang Jakarta. Jadi pertama kali aku datang, karena aku dari daerah, aku dari Semarang. Di Semarang itu kita kalau ngomong sama teman itu kita nggak pakai bahasa Indonesia, kita pakai bahasa Jawa. Nah sampai ke sana di Amerika ketemu orang Jakarta semua yang nggak bisa bahasa Jawa. Ketika aku mau ngomong, mereka nggak ngerti aku ngomong apa. Dan suaraku medok banget, medok Jawa banget. Jadi di momen itu aku harus belajar buat logat Jawanya hilang, kemudian pakai kata gua lu karena di sana ya orang Jakarta katanya kalau lu nggak pakai gua lu aneh rasanya katanya kayak gitu. Nah teman-teman yang waktu aku berangkat ini pun juga dia orang Jakarta. Dia bilang gua lu jangan aku kamu, najis katanya kayak gitu. And then ya itu hal yang berbeda. Cuma ada kesamaannya juga di sana juga aku belajar buat bergaul dengan siapa aja. Cuma beda kalau Ci Michelle punya target orang Korea, aku sebenarnya nggak ada target waktu aku di sana. Tapi ternyata kebanyakan yang aku malah berteman tuh ada orang-orang Amerika dan orang-orang nggak ada orang Korea cuma bisa dihitung jari lah. Ada orang India yang aku deket banget sampai sekarang. Itu cuman selama di sana yang pasti karena berhubung ya kita tinggal jauh ya dari keluarga, jadi di sana emang kita dilatih untuk bisa survive dan juga saling membantu sih gitu. Jadi karena tiap hari ketemu, kalau butuh bantuan juga nggak bisa minta tolong orang tua, harus minta tolong temen. Di situ yang bentuk juga sebenarnya bentuk aku untuk ya hidup barengan sama berbagai jenis orang dan berusaha untuk fit dalam situasi itu. Oke. Cukup menarik. Ini kalau misalnya nih ya, kok Alvin sampai bisa satu dorm tuh ya sama orang yang India itu, gue yakin seminggu kemudian logat kok Alvin berubah jadi logat India. Aku nggak satu dorm, aku bahkan satu rumah. Jadi aku temenan sama orang India ini ketika aku sudah lulus. Jadi ketika lulus, terus habis itu ternyata kita kerja di tempat yang sama dan kita butuh tempat tinggal kan. Akhirnya kita sewa rumah bareng. Kita satu rumah, tiap hari ketemu sama orang India itu. Selain sama tadi ada orang India, terus orang Korea juga sempat kan, ada apa lagi? Ada juga orang Korea. Berarti Koko di situ nemu banyak
banyak orang-orang dari berbagai negara ya. Iya. Koko sempat nih kalau misalnya intermezzo, Koko sempat diajarin bahasa India nggak? Enggak. Kalau dia bahasa karena dia perawakan India tapi dia sudah tinggal di luar India tuh lama. Bahkan dia grow up itu dia cerita dia grow up di United Kingdom, UK. Jadi dari UK terus dia pindah ke Amerika. Nah, orang tuanya karena misionaris ya. Jadi kan orang tuanya emang pindah-pindah. Jadi dia bukan grow up. Dia orang India tapi dia nggak grow up di India. Oh, oke. Menarik. Nah, dari cerita kalian berdua kan tadi sudah bagaimana cara kalian berteman, berelasi dari SD, SMP, dan SMA sampai ke kuliah pun, dan bisa dibilang semuanya itu kalian melalui fase-fase baru dengan mencari teman baru, nyari geng baru lagi, apalagi pas di US kan kalian jauh dari keluarga, kalian jauh dari teman-teman kalian yang ada di Jakarta, kalian mesti yang namanya nyari teman lagi gitu. Apalagi tadi Cimits bisa sampai temenan sama orang Korea ya kan. Nah terus Ko Alvin juga. Nah itu ada nggak sih kok setelah kalian berteman dengan segitu banyak orang dan juga sampai sekarang kalian masuk ke sudah kerja, nah ada nggak sih kok impact-nya kalian itu pada saat kalian berelasi untuk ke masa depannya gitu? Pasti ada. Tapi sebelum masuk ke situ, aku mau beritahu ini sih. Semakin kita dewasa, lingkup pertemanan kita pasti bakal semakin kecil. Mungkin percayalah nanti ketika kalian dari SMA, kalian masuk kuliah, pasti lingkup pertemanan kalian mungkin bisa ya mungkin sama. Tapi ketika kalian sudah keluar, itu lingkup pertemanan kalian akan semakin kecil. Oke? Nah di sini itu yang pasti adalah belajar untuk ya bisa menerima semua orang ya, bergaul dengan semua orang. Nanti itu yang bakal berguna ketika kalian sudah dewasa. Balik lagi kita harus ingat kita nggak bisa hidup sendiri ya. Mau sehebat apapun kita nggak bisa hidup sendiri. Kita pasti butuh pertolongan, baik itu pertolongan dari keluarga atau bahkan pertolongan dari teman. Makanya kita butuh bangun relasi yang baik dengan siapapun juga. Itu menurut aku impact yang selalu aku bawa sampai sekarang. Dari berbagai macam jenis pertemanan yang aku lewatin, mungkin pertemanan aku nggak segede Cimichella, nggak sebanyak Cimichella, tapi dari semua itu yang aku bisa pelajarin adalah ya bertemanlah dengan semua orang. Good point sih. Sebelum itu sih, aku sih ini ya, kok agak sebenarnya kalau misalkan aku baru pertama kali ketemu sama Ko Alvin itu kayak agak kaget juga. Kalau misalkan, soalnya kalau Ko Alvin ini medoknya ini nggak kelihatan sampai sekarang. Jadi orang kalau denger Ko Alvin dari wilayah-wilayah yang bukan Jakarta itu kayak nggak percaya sih kok sebenarnya. Oh iya, semua orang juga bilang seperti itu. Iya, soalnya udah perfect sekali menyamarnya kok. Tapi percayalah ketika pertama kali aku datang ke Amerika ketemu orang Jakarta, gak ada satu orang Jakarta pun yang tahu aku ngomong apa. Untungnya ada satu kan, tadi aku cerita sebelum aku berangkat, istilahnya aku ada yang kenal, mereka sudah di sana, aku tahu tapi aku nggak kenal. Nah orang yang aku tahu ini dia bisa bahasa Jawa, nah itu menguntungkan sekali. Ya untung lah ya ada lifesaver gitu ya. Iya. Oke. Terus kalau aku pindah ke Cimichella dulu nih, untuk Cimichella sendiri ada impact secara rincinya gak sih tentang teman-teman yang udah banyak itu? Apalagi lingkungan Cimichella kan sebagai ekstrovert kan pasti luas kan? Aku ini sih yang kayak aku bilang dulu pas aku SMP SMA tuh aku orang yang sangat emosian gitu, dan semakin lama aku ketemu lebih banyak tipe orang, temenan sama tipe orang, aku belajar yang namanya berkompromi, bertoleransi, dan banyak hal lah. Maksudnya kayak oh iya ini tipe orang kayak gini, ini tipe orang kayak gini, dan menurut aku punya banyak teman itu impactful banget di hidup aku, dimana aku jadi lebih kenal diri aku sendiri juga. Oh ternyata aku tipe orang kayak gini ya, oh ternyata hal-hal yang orang-orang yang tipe begini tuh yang bikin aku lebih emosian, atau yang kayak orang tipe-tipe kayak gini tuh yang aku lebih cocok gini gitu. Dan menurut aku itu bagus untuk perkembangan diri aku juga, atau aku juga jadi belajar kayak
oh teman aku yang super sabar ini, contohnya kayak Ko Alvin itu salah satu teman aku dulu yang super sabar, yang aku selalu ngomong ke teman-teman aku kayak, ih gila banget sih Alvin, sabar banget sih jadi orang gitu, parah ya ngomongnya kayak gitu, muji tapi kayak nggak muji. Itu jadi kayak aku jadi belajar kayak, oh iya ya di situasi kayak gitu aku ngapain emosi ya, harusnya aku malah diam, sabar dan cari jalan keluar instead of emosi-emosi gitu. Kayak aku jadi belajar, tiap orang kan pasti ada positif negatifnya, nggak ada yang perfect gitu. Tapi kita bisa belajar kayak dari positifnya apa, gitu-gitu sih. Jadi hal yang aku suka banget ketemu orang baru, teman baru. Makanya tahun lalu pas COVID tuh susah banget ketemu orang baru gitu karena COVID kan, lockdown. Aku aja pas di kalian ngomongin soal topik relationship ini, aku sebenarnya penasarannya dengan kalian. Kalian sekarang online kelas sudah hampir 2 tahun tuh, kalian kalau hangout temennya tuh gimana gitu kan. Karena aku juga nggak bisa dan ya gitu aku suka ketemu teman baru. Makanya ya yang tadi itu sangat impact menurut aku, ketemu orang baru, ngelihat perspektif baru, ngelihat pengalaman hidup orang yang baru, aku jadi belajar juga. Aku suka belajar dari pengalaman hidup orang sih. Berarti salah satu impact-nya sendiri tuh Ci Michelle sama Ko Alvin itu bisa belajar buat nilai orang gitu, kayak lihat mereka gitu. Oke. Nah ini kan Ci Michelle sama Ko Alvin kan tadi udah ngomongin kan tentang kayak pergaulan kalian bisa dibilang lah ya udah luas gitu ya, dan juga pergaulannya itu juga suatu pergaulan yang baik kalau misalkan diceritakan. Nah dari kalian sendiri gimana sih caranya kalau misalkan kalian ini cara cari temen tuh gimana sih, cara milih pergaulan yang baik gitu? Mungkin boleh mulai dari Ci Michelle lagi deh. Oh ini juga cari teman yang baik ini. Kayak aku selalu dibilangin sama papi mami aku nggak boleh pilih-pilih teman gitu, berteman dengan siapa aja. Benar, kayak kita temenan kenal sama siapa aja. Tapi kayak tadi balik lagi yang aku ngomong, kalau kitanya a certain way, kayak kitanya lurus-lurus aja, aku hidup lurus-lurus aja gitu kan, tuh orang yang akhirnya teman-teman yang bisa jadi dekat adalah orang-orang yang bisa terima kamu lurus-lurus aja. Contohnya kayak tadi Deska sempat tanya ke Alvin gitu, kayak apa sih yang paling nakal pas sekolah. Aku paling nakal itu pas aku lulus kelas SMP 3, udah selesai ujian nasional, terus tapi tetap harus masuk sekolah. Akhirnya teman-teman aku semua tuh pada bolos. Mereka datang ke sekolah tapi habis itu pergi semua bolos. Tinggal aku sama beberapa teman dekat aku yang gak bolos. Paling nakal hari itu adalah aku telepon mami aku, bilang ke mami teman-teman pada bolos, aku boleh bolos gak? Terus mami aku bilang mau bolos kemana? Ke Mall Puri. Ya udah hati-hati ya gitu. Aku mau bolos aja izin guys. Aku tuh segitu lurusnya dulu tuh, takut banget ngelanggar peraturan tuh sampai segitunya gitu loh. Itu hal paling nakal. Jadi jangan ikutin guys. Kayak terakhir aku jadi bolos kayaknya nggak jadi deh. Kayaknya mami aku datang jemput aja gitu, udah pulang aja lah daripada ini. Intinya tuh kayak aku segitunya, kalau aku nggak tahu ya, mungkin ada orang yang kayak aduh susah banget sih mau bolos aja pakai telepon mami dulu, udahlah nggak usah gitu ya emang iya juga. Jadi akhirnya aku merasa orang-orang yang stay di sekitar aku, orang-orang yang dekat sama aku, akhirnya karena orang-orang itu bisa bertoleransi dengan sikap aku, viewpoint aku akan hidup ini gitu. Nah kira-kira mereka lah yang stay. Contohnya kayak kebanyakan teman aku Kristen gitu kan, cuman ada temen yang deket banget yang gak Kristen tuh cuman ada 2 gitu. Dan yang satu itu tuh yang dari SD itu temenan, bukan cici ipar aku, tapi yang satu lagi gitu, yang dari kecil kita temenan. Dia nggak Kristen tapi dia sekolah IPK dari SD sampai SMA, jadi kira-kira dia tahu lah Kristen tuh kayak gimana. Jadi tapi dia tetap bisa berkompromi, maksudnya dia bisa terima aku sebagai orang Kristen dengan biblical point of view aku, di mana aku ada beberapa point of view Christian yang mungkin dia nggak setuju, tapi dia tetap bertoleransi lah, jadi kita masih bisa temenan. Jadi menurut aku ya pegang prinsip, kalau punya prinsip apalagi itu prinsip Alkitab, prinsip kekristenan kita, prinsip keluarga kita dipegang gitu. Jangan biarin teman-teman kamu bikin kamu nggak pegang prinsip itu lagi gitu. Kalau sampai itu terjadi, ya sebenarnya mungkin emang kurang cocok gitu sama temennya. Tapi juga ya bertoleransi gitu.
bukan berarti kalau temennya beda prinsip terus kita nggak temenan, ya nggak juga. Tapi maksudnya kalau dia bisa bertoleransi ya kita juga harus bisa bertoleransi gitu. Yang kayak temen aku yang non Kristen ini, dia bisa bertoleransi dengan value-value Christianity aku, walaupun dia nggak punya value itu, tapi dia bisa bertoleransi. Jadi aku juga bisa temenan sama dia gitu. Begitu. Oke. Pegang prinsip. Berarti kita mesti memegang prinsip. Nah, yaudah, karena udah jam segini juga sebenarnya banyak banget yang nanya di Q&A di Google Form ya. Nah, tapi karena waktunya sudah menunjukkan 8.50. Nah, jadi padahal seru banget sih. Ini pertanyaan sih seru banget sih. Banyak banget yang nanya. Yang nanya itu ada 2. Banyak. Oke, nah jadi gini, buat kalian-kalian yang emang pengen banget masih nanya-nanya lebih lanjut tentang relationship, apalagi di sini ada yang nanya tentang pacaran ya, tentang orang yang kalian suka. Nah, yaudah, kalian nanti boleh banget di grup, kalian masuk ke grup Adevar, grup WhatsApp Adevar. Gimana sih caranya? Kalian nanti isi link aja yang bakal dikasih sama admin kita, nanti langsung kalian klik linknya, kalian pokoknya isi semuanya di situ, nanti kalian bakal masuk di Adevar, nanti kalian tanya deh tentang hari ini, boleh nanti Ko Alvin mungkin nih Ko Alvin bakal sambil videoin dirinya gitu sambil dijawab gitu. Nah, yaudah. Nah, thank you untuk Ko Alvin, thank you untuk Cimishela tentang pembahasan tentang relationship ini. Semoga kita bisa membahas ini lagi di waktu-waktu ke depan, dan juga semoga apa yang tadi sudah kita obrolin bareng-bareng ini sampai kita terlalu nyaman ya dengan obrolannya, kita sampai mundur sedikit. Nah, yaudah. Sebentar lagi kita akan mengakhiri perbincangan ini. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami.